Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kajian yang berjudul Konsepsi Manusia dalam Kajian Islam, di mana dalam Al-Quran telah disebut atau telah dikategorikan manusia dengan 5 kategori. Yang pertama adalah jika manusia disebut sebagai Bani Adam. Lalu yang kedua ada istilah di mana manusia disebut sebagai An-Nas. Yang ketiga ada penyebutan manusia dengan istilah Basyarun. Yang keempat ada Al-Insan atau Insanun. Dan yang kelima ada Abdun atau Abdullah. Untuk 5 istilah ini semuanya mengarah kepada manusia. Pertama, di mana manusia disebut sebagai Bani Adam, ini berdasarkan dengan sumber historis atau sumber sejarah manusia, di mana di dalam Islam manusia telah disebutkan merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan dan diturunkan ke bumi. Dalam beberapa sumber atau beberapa literatur yang terpercaya, unsur manusia terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ada unsur cair sebanyak 70% dan yang kedua ada unsur padat sebanyak 30%. Di sini juga ada istilah di mana manusia disebut sebagai al-mintun, istilah dari dalam Al-Qur'an di mana manusia disebut sebagai lumpur atau percampuran dari tanah dan air. Lalu setelah Nabi Adam diciptakan, disinilah muncul pandangan dari segi biologis atau di dalam Al-Quran disebut dengan Basyarun. Manusia tidak bisa hidup dengan sendiri dan manusia membutuhkan manusia lainnya sebagai pendamping untuk melanjutkan keturunan atau melanjutkan generasi. Lalu untuk pengkajian manusia, jika dilihat dari segi atau sudut pandang sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan manusia tidak bisa menjalankan kehidupannya tanpa bantuan dari orang lain. Disinilah manusia disebut sebagai An-Nas jika dilihat dari sudut pandang Al-Quran. An-Nas sendiri merupakan manusia yang tujuan dari penciptaannya adalah untuk saling mengenal dari berbagai macam suku, dari berbagai keanekaragaman atau perbedaan untuk mencapai kerukunan dan kehidupan yang selaras dan tidak ada konflik. Lalu untuk penyebutan manusia sebagai al-insan, di sini manusia adalah makhluk intelektual yang memiliki akal dan pikiran yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Lalu untuk penyebutan atau istilah manusia yang terakhir adalah Abdun atau Abdullah. Pemaknaan Abdullah adalah hamba Allah. Manusia menyerahkan seluruh kegiatan atau seluruh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang paling kecil sampai ke dalam hal yang paling besar. Contoh paling sederhana adalah jika sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu dan sebelum makan juga kita berdoa. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki istilah atau panggilan kepada manusia di dalam Al-Quran, dan kita tidak boleh terpaku hanya pada satu panggilan saja atau satu pemaknaan saja. Dari sumber literatur yang jelas, kita bisa mengkaji pemaknaan manusia yang sesungguhnya. Demikian dari apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.